Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di kesempatan kali ini. Masih di sekitar bonsai kelapa teman-teman. Bagaimana keadaan teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Nah teman-teman, pada hari ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana caranya perawatan pada sebuah bonsai kelapa. Nah teman-teman dapat menyaksikannya atau melihatnya pada koleksi bonsai kelapa saya ini. Sudah harus mengadakan perawatan atau penanganan dalam perawatan sebuah bonsai kelapa. Tentunya nanti menghasilkan suatu hasil yang bagus teman-teman. Dalam suatu proses pembentukan sebuah bonsai kelapa memerlukan ketelitian, kesabaran, dan perawatan pada bonsai kelapa ini. Kalau tidak ada ketelitian untuk jiwa seorang penggemar atau pencinta suatu tanaman bonsai kelapa ini, tidak akan jadi sebuah bonsai kelapa. Karena dengan ketelitian ini kita dapat menyimak atau mencari bibit-bibit yang bagus untuk menghasilkan suatu karya bonsai kelapa di kelak kemudian hari. Kalau tidak memiliki kesabaran pun akan berakibat juga kepada tanaman yang akan kita tanam ini. Karena proses sebuah bonsai kelapa pun panjang sekali teman-teman. Perawatan pun harus. Nah teman-teman, ini coba lihat. Ini yang dinamakan perawatan pada sebuah pohon bonsai kelapa. Nah ini kan bekas potongan pelepah yang sudah mengering. Nah inilah yang harus kita bersihkan dalam perawatan sebuah bonsai kelapa. Nah ini juga teman-teman dapat melihatnya. Nah ini akan kita sayat teman-teman. Akan kita bersihkan dan kita buka tapis yang membungkus tunas muda pada pohon bonsai kelapa ini. Kalau pembungkus tunas muda tidak ditapis atau tidak disayat, dia akan tumbuh tinggi tunasnya dan tidak akan berimbang dengan pelepah yang sudah tumbuh di sampingnya. Intinya penyayatan pada sebuah bonsai kelapa itu untuk suatu perawatan pembuatan bonsai kelapa. Ya, jadi intinya pembuatan bonsai kelapa itu dengan perawatannya harus melakukan penyayatan pada pelepah. Ini tunas mudanya teman-teman. Kalau tidak dibuka dia akan tumbuh tinggi teman-teman. Nah itulah kenapa dalam perawatan bonsai kelapa itu memerlukan penyayatan. Salah satunya untuk membuat kerdil daripada tanaman itu sendiri. Kemudian kalau tidak sampai disayat, dia akan tumbuh tinggi teman-teman. Nah ini teman-teman, ini kita akan buka teman-teman. Kita akan kupas. Nah inilah yang salah satu sudah bisa ditanganin. Kalau terlambat kita penanganan dalam suatu karya seni pembuatan bonsai kelapa, dia akan tinggi teman-teman. Dengan seukuran normalnya dia akan meninggi. Nah tidak akan dapat suatu bentuk daripada bonsai kelapa itu sendiri teman-teman. Nah ini penampakannya teman-teman. Nah teman-teman, ini juga ada contoh yang lainnya teman-teman yang sudah saatnya untuk suatu perawatan teman-teman. Nah ini salah satunya juga teman-teman ya. Sebentar. Nah ini juga bekas pelepah yang pada waktu itu sudah dipangkas atau dibuang. Nah ini kan meninggalkan sisanya. Nah nanti kita akan rapikan. Nah ini juga pelepah yang di urutan kedua ini juga kita akan bersihkan. Dan tetap sama juga, kita akan buka tapisnya ini agar tunasnya, teman-teman dapat melihatnya, tunas mudanya sudah mulai keluar. Nah kita akan kupas teman-teman di sini. Nih di sininya kita akan sayat, kita buka ini.
biar pertumbuhannya dia tuh tidak meninggi teman-teman. Dia akan menghasilkan kekecilan atau kekerdilan teman-teman. Nah ini juga sama juga. Nah ini akan kita bersihkan. Nah ininya teman-teman yang akan kita bersihkan. Makanya seorang yang pencinta atau penyuka daripada tanaman bonsai kelapa ini, kita harus rutin dan rajin untuk merawatnya agar mendapatkan hasil yang kita harapkan lah teman-teman. Begitu teman-teman. Nah itulah beberapa yang ada lagi teman-teman. Ini satu buah lagi sebagai contoh untuk teman-teman sekalian. Ini pun juga sudah bisa untuk perawatan ini kita harus sayat juga teman-teman untuk menghasilkan kekerdilan pada tanaman ini sendiri teman-teman. Kalau sampai kita terlambat untuk penyayatan atau perawatan pada sebuah bonsai kelapa ini, nanti dia akan tumbuh ketika ketika tunas baru ini akan keluar. Kalau tidak, kita akan buka jalannya, dia akan meninggi dan tidak berimbang antara pelepah yang satu dengan pelepah yang baru ini. Dia akan meninggi sendirinya. Nah, untuk hasil daripada ini kita tidak akan bisa melihat hasil yang bagus teman-teman, karena tidak seimbang antara pelepah yang satu dengan pelepah yang lainnya. Nah kalau kita ukur dengan secara saksama, maka teman-teman dapat melihatnya keseimbangan daripada daun daripada bonsai atau pelepah batang kelapa ini itu berimbang sekali teman-teman. Nah untuk mengimbangkan pertumbuhan daripada pelepah atau bonsai kelapa ini, maka ya itulah kita harus rajin untuk perawatan rutin. Minimal 1 minggu atau 2 minggu sekali kita akan mengeceknya. Dan satu lagi teman-teman yang dapat teman-teman ingatkan, bahwasanya bonsai kelapa atau pohon bonsai kelapa ini rentan dengan yang namanya kutu putih teman-teman. Nah maka itu kita harus rajin untuk membersihkannya, dan kita harus rajin untuk perawatannya untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal teman-teman. Nah kiranya cukup dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.